Udah hadir semua nggih? Sampun, Yang belum Pak. hadir siapa itu? Sampun semua. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri yang telah menyampaikan materi bab pertama, yaitu konsep tentang ekonomi moneter. Tadi sudah dijelaskan secara singkat tentang moneter, yaitu tentang perekonomian yang berhubungan dengan uang, masalah dengan peredaran uang, dan dari beberapa pertanyaan ini sudah sangat mewakili ya, dari pertanyaan bab kelompok 2, itu pertanyaannya tadi dijawab. Pertama dengan adanya moneter. Jadi moneter itu diakibatkan dari apa? Dengan adanya moneter diakibatkan dari adanya deflasi maupun inflasi, yaitu kenaikan harga dan penurunan harga. Kenaikan harga diakibatkan dari apa? Berapa diakibatkan tadi dengan adanya nilai tukar dan adanya peredaran uang. Nah, terus pada moneter ketat, yaitu nilai kebijakan peredaran uang yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan keuangan itu terlalu tinggi, peredaran uang terlalu tinggi. Nah, ini akan mengakibatkan dengan adanya deflasi, yaitu penurunan harga. Maka kebijakan seperti itu dari BI dengan adanya meningkatkan suku bunga tabungan, ya, suku bunga tabungan, sehingga orang banyak berbondong-bondong untuk menabung daripada membelanjakan. Dan dengan adanya pasar atau jual beli surat berharga, dengan adanya peningkatan atau penambahan suku cadang bank, sehingga orang lebih banyak untuk menabung dan daripada untuk memberikan kredit. Dan jadinya sehingga bisa mengatasi adanya dengan pertukaran uang atau peredaran uang yang terlalu tinggi. Terus kedua, saat ini Indonesia dilalui pada perekonomian yang resesi atau mengalami kemerosotan. Sudah banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang diberikan, yaitu dengan adanya relaksasi pembayaran di bank maupun kucuran dana dari bank dan pemberian dana-dana di antaranya dana prakerja, ada dana tunjangan untuk BLT dan tunjangan PHK dan yang lain-lainnya. Tujuannya apa? Untuk bisa meningkatkan perekonomian yang menurun di angka 2,9 yang seharusnya menjadi naik. Tapi karena dampak pandemi ini tidak bisa turun juga dengan berbagai kebijakan, yaitu di antaranya PSBB, sehingga mengakibatkan pendapatan GDP dari Indonesia masyarakat itu semakin menurun, sehingga kebijakan yang baru dilakukan yaitu dengan adanya memberikan dana kepada masyarakat untuk bisa melakukan tindakan konsumtif atau pembelian untuk meningkatkan perekonomian. Terus ketiga itu bagaimana tujuan ekonomi syariah atau moneter syariah itu dalam meningkatkan sosial ekonomi. Jelas kita tahu bahwa perekonomian Islam itu pertama didasarkan pada nilai tukar itu berdasarkan pada emas dan perak, sehingga uang ini tidak mengalami penurunan karena sudah ditemukan, tapi juga untuk melakukan standarisasi emas dan perak ini saya cuma dilakukan sebagai
kas negara sebagai penunjang kekuatan negara tentang kas perekonomian. Nah, sistem dari ekonomi Islam ini diterapkan dengan berbagai akad, yaitu dengan berbagai kebijakan, diantaranya yaitu pembiayaan yang berdasarkan pada bagi hasil. Bagi hasil ini akan bisa meningkatkan perekonomian yang dilakukan. Bagaimana di situ ada beberapa akad, di antara musyarakah, mudharabah maupun murabahah. Nah, itu tujuannya untuk bisa rahmatan lil alamin. Jadi yang kaya bisa membantu yang miskin, dan yang miskin bisa terbantu oleh yang kaya. Dengan berbagai akad kebijakan perekonomian muamalah, atau dengan adanya pada zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Itu diantaranya dari unsur-unsur moneter Islam yang didapat dari pemerintah. Kalau selain pajak, kalau di konvensional kan pajak yang didapat ya, tapi kalau dari syariah itu berbagai macam. Intinya sama, tapi dalam pendapatan dan penyalurannya yang berbeda. Kalau dari Islam itu pendapatnya dari pajak, apa dari zakat. Zakat, pajak juga ada kharas, ada jizyah. Jadi kharas itu pendapatan pajak yang didapat dari non-muslim maupun muslim dari usaha. Jizyah pun juga pendapatan pajak yang didapat pada usaha. Nah, adanya infak dan sedekah. Jika dari perekonomian Islam ini dilakukan sepenuhnya, maka bisa membantu tingkat perekonomian. Salah satunya adalah bisa mengatasi dari dampak COVID-19 ini. Jadi karena masih belum bisa maksimal mungkin untuk menjalankan dari perekonomian secara syariah, sehingga berjalannya perekonomian pun juga secara konvensional, yaitu tadi sudah dijelaskan, untuk menjalankan perekonomian kalau ketat saat ini dengan nilai beli masyarakat menjadi turun, maka dengan adanya kekurangan dana, sehingga bisa meningkatkan perekonomian. Itu yang menjadi nilai ukurnya. Ya, itu sebagai penjelasan kami. Kalau mungkin nanti masih ada pertanyaan, bisa chat di WA Group ya. Apa masih ada pertanyaan? Belum. Nabi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Absennya masuk semua nggih? Nggih, Pak. Iya, Pak, masuk semua. Oke. Ono sing ngambil mlaku Pak Montong mau yono ya. Yang penting mangkat lah. Terus hadir Pak, ya apa. Yang penting mengikuti presentasi dari temennya. Oke. Yeah. Masih ada pertanyaan? Ini ada jam 4 lebih 10, lebih 2 menit barusan ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan nanti kita jawab sama-sama. Kalau memang sudah cukup, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah presentasi dan sudah diskusi dan sudah absen. Cukup. Masih ada pertanyaan? Jelas dijelaskan tentang konsep dasar ekonomi moneter. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Sudah masuk semua nggih. Bisa kita berlanjut pada pertemuan berikutnya nggih. Pakai Zoom nak kesuwen boros yo. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Pak. Ya. Saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu ono teh saya tapatan.
Dia ngomong yang kok ngono ah. Yang. Tidak boleh keluar ini. Sudah boleh keluar tak belum sih? Juga keluar ya? Apa sih? Selamat tahun iki. Ya wis Hera. Durung. Wes sakit tak ya wes metu ketesene. Ya wes bye bye. Guys. Bani apa? Masih kitaan ya. Apa ya?